السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في شروط تكبيرة الإحرام. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat takbiratul ihram. Kemarin kita sempat membahas mengenai rukun-rukun salat yang itu jumlahnya ada 17 dan kita sempat detailkan berdasarkan perincian dari saya pada awalnya, kemudian perincian dari sang musannif juga. Kemarin kita sempat membahas mengenai niat dan sekarang kita memasuki rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau misal dengan istilah yang berbeda, mungkin teman-teman akan menemukan ada taharrum atau dengan istilah tahrim, ya, itu masih bukan satu akar kata, bukan mushtaq, ya. Masih satu istilah dengan takbiratul ihram. Benar sih ngomongin ihramnya. Udah, gak usah bingung. Ya, cukup. Gak usah mikir terlalu ribet. Saya gak pengen kalian mikir terlalu ribet. Syurutu takbiratul ihrami 16. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. 16 ini harus banget teman-teman laksanakan, ya, agar takbiratul ihramnya menjadi sah. Karena kalau misal takbiratul ihramnya sudah tidak sah, di mana takbiratul ihram merupakan rukun qauliyah yang sempat kemarin kita bahas, rukun qauli, maka salat teman-teman juga tidak sah. Karena apabila hilang salah satu rukun dalam keadaan mampu, maka salatnya pun menjadi tidak sah. Apa saja di antara yang ke-16 itu? Yang pertama, antaqa'a halatul qiyami fil fardhi. Salatnya takbiratul ihram itu dibaca bagi orang yang sedang berdiri. Dalam keadaan berdiri maksudnya. Takbiratul ihram dilakukan pada saat berdiri pada sholat fardu. Kita kemarin sempat membahas mengenai rukun, yaitu salah satu di antara rukunnya adalah berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Dan kita sempat membahas orang kalau misalnya nggak bisa berdiri ya duduk. Duduk ada beberapa level. Paling bagus duduk iftirash, setelah itu duduk bersila, setelah itu duduk tawarruk, dan duduk-duduk yang lain. Kemudian setelah itu kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak berbaring ke kanan, kalau nggak bisa kanan kiri, kalau nggak bisa kiri terlentang, kalau nggak bisa terlentang cukup dengan memberikan isyarat dengan wajahnya, kepalanya. Kalau nggak bisa memberikan isyarat dengan itu maka cukup dengan matanya, kalau nggak bisa cukup dengan hatinya. Intinya takbiratul ihram ini dibaca bagi orang yang mampu itu harus berdiri, sedangkan bagi orang yang tidak mampu itu sesuai dengan urutan-urutan yang sempat kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab, sehingga bagi teman-teman yang mampu tidak boleh mengucapkan arti Allahu Akbar apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Setahu saya kejawen ya, apa-apa. Waktu itu saya pernah lihat ada orang lagi sholat pakai bahasa Jawa gitu, full. Allah apa gitu, saya nggak tahu bahasa Jawa. Pokoknya bahasa kromo gitu, diterjemahin semua. Ya, ingat ya, dalam sholat tidak boleh ada satu patah kata pun di luar daripada bahasa Arab. Termasuk pada doa saat sujud, termasuk pada semua doa-doa yang lain harus menggunakan bahasa Arab. Kecuali pada momen-momen tertentu di mana kemarin kita sempat bahas bahwa dalam beberapa momen tertentu diperbolehkan terjemah, ya, bagi orang yang tidak mampu. Ini juga wa antakuna bil arabiyyah, dan semisal dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab Allahu Akbar maka boleh terjemah. Wa antakuna bilafdzil jalalah, dan harus takbiratul ihram tadi itu menggunakan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu apa? Lafaz jalalah adalah sebuah istilah terhadap lafaz Allah. Nama-nama Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Tapi yang disebut sebagai lafaz jalalah adalah Allah. Maka wajib menggunakan kata Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahnya dengan nama-nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman. Misal teman-teman pengen ngomong Ar-Rahmanu Akbar, gak boleh. Ar-Rahimu Akbar, gak boleh. Harus menggunakan lafaz Allah. Jangan gabut, gak usah diedit-edit, ya.
Nggak usah diedit, nggak usah gabut. Udah, baca sebagaimana takbir pada biasanya. Wa bilafzi akbar. Dan harus juga menggunakan lafaz akbar. Ya, dengan tafdil. Ya, teman-teman, nggak boleh misalnya akbar artinya yang maha besar. A'zam juga bermakna yang sama. Misalnya kalian ngomong Allahu a'zam, nggak boleh. Harus menggunakan kata akbar. Harus pakai kata Allah dan harus pakai kata akbar. Nggak boleh diedit-edit. Wat tertibu bainal lafdhaini, dan harus urut di antara dua lafaz. Sehingga harus dimulai dengan Allah baru akbar. Bukan akbar diganti Allah. Akbar baru Allah. Ya, jangan akbar Allah. Nggak boleh. Harus Allahu akbar. Berbeda dengan salam. Kalau salam boleh. Assalamualaikum jadi waalaikumsalam boleh. Nanti. Kita belum salam. Nanti ya. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Dan tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Allahu akbar. Karena nanti maknanya berubah. Kalau Allahu akbar itu artinya adalah Allah maha besar. Kalau teman-teman baca Allahu akbar, maka artinya berubah. Jadi pertanyaan. Nah, artinya Allahu akbar adalah Allah maha besar, sedangkan Allahu akbar artinya apakah Allah maha besar? Seakan-akan teman bertanya. Nah, ingat bahasa Arab begini loh. Cuman beda panjang pendeknya doang langsung berubah maknanya. Yang Allahu akbar itu artinya apa? Yang Allahu akbar itu artinya apa? Padahal sama. Wa adamu maddi ba'i akbar. Dan tidak boleh juga memanjangkan ba pada kata akbar. Allahu akbar. Tidak boleh. Kenapa? Karena akbar artinya bukan lagi yang maha besar. Artinya adalah drum. Salah satu jenis drum. Dung 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 dung. Nah, itu akbar dalam bahasa Arab. Wa alla yushaddidal ba'a, dan tidak boleh juga menambahkan tasydid pada ba-nya akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nggak boleh. Allahu akbar. Nggak usah lebay. Ya udah santai. Kenapa sih apa susahnya kalian baca Allahu akbar biasanya gitu, ngapain diedit-edit? Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan tidak boleh menambahkan waw mati atau waw yang berharakah sebelum kedua, ya di antara kedua kalimat. Di antara dua kalimat berarti waw tengah. Allahu akbar berarti di tengah-tengah. Ditambah waw sakinah. Waw sakinah seperti contohnya Allahu, kan setelah hak dikasih waw. Allahu harusnya kita tulis nih tadi nih. Kita pisah. Tidak boleh menambahkan waw mati di sini, ya. Waw mati. Sehingga teman-teman bacanya Allahu akbar. Tidak boleh. Begitu juga di sini au mutaharrikatan. Tidak boleh juga ini tiba-tiba dihidupkan. Sehingga teman-teman Allahu akbar atau Allahu akbar. Nah, tidak boleh. Harus dibaca seperti biasa, yaitu Allah akbar. Nulis apa sih? Nah, harus sesuai dengan biasanya, yaitu Allahu akbar. Kemudian wa alla yazida wawan qabla al-jalalah, dan tidak boleh menambahkan waw, huruf waw sebelum jalalah. Allah ini kan yang benar ya. Allahu akbar. Teman-teman malah ngedit, so ini di depannya kasih waw. Wallahu akbar. Ini bisa terjadi tanpa sengaja. Perhatikan ya. Jangan sampai teman-teman salah membaca menjadi menjadi wallahu akbar. Wa alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasirah. Dan tidak boleh berhenti di antara kedua kalimat takbir, entah berhentinya itu panjang atau berhentinya itu pendek. Allah akbar. Atau Allah akbar. Berhenti panjang atau berhenti pendek tidak boleh. Apalagi di tengah-tengahnya ditambah kalimat Allah Subhanallah akbar.
Dalam beberapa momen, hal ini diperkenankan sebenarnya. Tentu saja dengan beberapa syarat seperti orang yang mengucapkan Allahul Azimu Akbar atau Allahul Halimu Akbar. Perlu kita bahas gak sih? Dan itu ada banyak syaratnya ya. Di antara syaratnya tidak boleh lebih dari 3 kalimat. Tidak bahas, gak usah bahas, gak usah bahas. Udah. Yang penting kalian gak usah nambah-nambahin sesuatu. Insyaallah nanti ya di kitab selanjutnya kita akan bahas. Oke? Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan diharuskan bagi dirinya untuk memperdengarkan suara takbirnya tadi itu kepada dirinya sendiri, kepada telinganya sendiri, jami'a hurufiha, seluruh hurufnya. Dari awal Allahu Akbar, dari alif sampai ra terakhir, itu harus didengar oleh telinganya sendiri. Jadi tidak cukup hanya sekedar membaca di dalam hati, dan tidak cukup juga hanya sekedar menggerakkan bibir tanpa suara. Nggak boleh. Syaratnya harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Ini tentu saja dalam keadaan apa? Dalam keadaan memungkinkan suaranya didengar oleh dirinya sendiri apabila dia mengucapkan suara tersebut secara normal. Maksudnya, kalau kemarin kita sempat bahas, kalau misalnya kamarnya ini atau masjidnya itu lagi rame, atau mungkin dia punya masalah pada pendengarannya, tidak perlu. Maka cukup ucapkan biasa, Allahu Akbar. Ya. Yang penting mulut kalian tuh gerak. Sedangkan dalam kondisi hening atau dalam kondisi yang memungkinkan kalian bisa mendengarkan diri kalian sendiri tanpa harus teriak, maka harus mendengarkan suara bacaan yang sedang kalian baca. Kemudian, wa dukhulul waqti fil muaqqat, dan harus takbiratul ihram itu dilakukan setelah memasuki waktunya bagi semua sholat-sholat yang ada waktunya. Sholat-sholat yang ada waktunya seperti apa? Sholat fardu kifayah, ya. Kok fardu kifayah? Fardu ainiyah, ya, fardu ain. As-salawatul khams, ya. 5 sholat seperti zuhur, asar. Jangan sampai kalian itu takbiratul ihram zuhur dalam keadaan kalian ada pada waktu subuh. Takbiratul ihramnya zuhur harus dilaksanakan pada zuhur. Begitu juga pada salat sunnah yang terikat dengan waktu. Ya, seperti salat duha, jangan sampai kalian itu takbir salat sunnah duha pada malam hari. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan melaksanakan takbiratul ihram pada saat menghadap kiblat. Jadi anggap aja kiblat ke sana, terus kalian Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dada, yang paling penting ini adalah dada. Ya, dalam sholat ini dada, bukan kepala. Karena kepala nanti ada pembahasan khususnya. Insyaallah nanti kita bahas. Apakah boleh misalnya saya saat sholat gini ngadep ke atas atau ngadep gini? Apakah batal? Itu nanti ada bab khususnya. Jadi yang paling penting adalah dada. Wa alla yukhilla biharfi min hurufiha, dan dia tidak boleh merusak, ya, merusak satu huruf di antara semua huruf-hurufnya takbiratul ihram. Allahu Akbar, alif harus terbaca alif, lam harus terbaca lam, ha, alif, kaf, ba, ra, itu semua harus terbaca sebagaimana mestinya. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu. Misalnya ada mungkin orang yang lagi latah huruf kaf, dia mungkin Allahu Akbar. Ya. Bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu. Sedangkan bagi orang yang mampu, wajib membawakan hurufnya sebagaimana mestinya. Kemudian, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, dan mengakhiri takbiratul ihramnya makmum dari takbirnya imam. Ini nanti insya Allah akan dibahas pendetailan mengenai sholat jamaah itu pada bab khususnya, tapi bukan di Safinatun Najah. Dibahas sebentar, nanti kita bahas juga lah. Gak apa-apa, nanti kita bakal bahas lebih mendetail. Intinya, takbiratul ihramnya makmum jangan sampai mendahului, membersamai, apalagi mendahului imam. Karena kalau misal sebagian dari takbiratul ihram itu tadi kemudian membersamai imam, maka keduanya menjadi batal dan sholatnya juga menjadi batal. Ya, tidak boleh. Bareng aja gak boleh, apalagi mendahului. Fahimtum?
Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.